maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Errol Chess. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan perjuangan dua pecatur putra Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2002 dari nomor catur cepat perorangan putra. Dan hari ini mereka berjuang di babak semifinal. Ada 4 orang pecatur yang lolos ke semifinal, yaitu 1 dari Vietnam, Nguyen Ngoc Trong Son, dan kemudian 1 dari Singapura, Ting Jing Yao, dan 2 pecatur Indonesia, Grandmaster Susanto Megaranto dan Master Internasional Jody Setiaki. Teman-teman, sistem dari pertandingan semifinal ini adalah mereka bermain 2 game, dan dari 2 game itu diambillah. Jika skornya 1,5, kemudian setengah, maka mereka akan auto lolos ke final. Nah, di babak semifinal ini, Susanto Megaranto berhadapan dengan Nguyen Ngoc Trong Son dan Jody berhadapan dengan Ting Jing Yao. Jika hasilnya seri, maka mereka akan bermain dengan Armageddon Game. Ya teman-teman, di game pertama ini Mas Susanto Megaranto pegang buah putih dan Nguyen Ngoc Trong Son pegang buah hitam. Langsung saja kita bahas, dan sebelum itu teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Susanto memulai dengan E4, Nguyen Ngoc Trong Son jawab dengan E5. Putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Susanto memainkan gajah B5, Ruy Lopez. Ini nggak biasa ya teman-teman, karena di bawah penyisian kita lebih sering melihat Mas Susanto Megaranto bermain dengan pembukaan Trompowsky atau London System. Nah, sepertinya ini sudah menjadi racikan persiapan untuk Mas Susanto Megaranto berhadapan dengan Nguyen Ngoc Trong Son. Kemudian Nguyen menjawab dengan kuda F6 dan rokade pendek putih, kemudian kuda makan pion E4. Nah, kemudian putih D4, hitam kuda D6, ancam gajah B5. Di sini pion D makan E5, hitam kuda B5. Ini masih sesuai dengan teori ya teman-teman. Ini kita juga sering melihat para Grandmaster dunia bermain dengan seperti ini. Atau ini dikenal dengan Berlin ya teman-teman. Kemudian putih A4 dan hitam kuda B D4. Ya, karena kudanya mati dan ini merupakan cara terbaik hitam. Dan ini masih sesuai dengan teori. Kuda pukul kuda dan hitam kuda pukul kuda. Kalau dia makan pion E5, jelas ini salah ya teman-teman, karena putih akan menteri E2, menghukum dengan mempining. Kemudian apabila menteri E7, maka akan ada jawaban benteng E1. Nah, jika D6, maka akan dijawab dengan kuda C3. Apabila C6, maka akan ada jawaban F4. Jika kuda G6, maka akan ada menteri F2, dan ini mempining dan mengancam menteri dan raja sekaligus. Kalau gajah 6 ya F5. Oke, saya rasa tidak akan melakukan itu Nguyen, dan dia pilih kuda pukul kuda, kemudian menteri pukul kuda dan hitam D5. Nah, Mas Susanto bisa merespon dengan end pasen, pion E makan D6, karena ini banyak dimainkan oleh Grandmaster juga. Jika menteri D6, maka putih kebanyakan akan menteri E3. Kemudian apabila gajah 6, maka akan dilanjutkan dengan kuda C3. Seperti ini teorinya. Nah, tapi dalam partainya, Mas Susanto Megaranto lebih pilih jalan kuda C3. Hitam C6, kemudian putih menteri D3. Hitam G6, coba mengeluarkan gajah gelap, kemudian putih benteng E1. Gajah G7, putih kuda E2. Ya, memberikan pion di E5 ya. Jika dimakan, maka akan ada jawaban tadi nih, kuda G3 seperti tadi, pinning. Hitam rokade pendek, putih kuda D4. Hitam benteng E8, ancam pion E5, putih gajah F4. Kemudian gajah D7, putih B4. Hitam A5, kemudian putih C3. Hitam B6, putih B5. Nah, Mas Susanto Megaranto langsung mendobrak. Pilihan lain yang bisa dipilih oleh Mas Susanto Megaranto adalah dengan menjalankan H3. Menunggu. Ya, tapi Mas Susanto dengan menjalankan B5 menunjukkan kalau dia ingin memenangkan game pertama ini. Kemudian hitam jawab C5, Mas Susanto, kemudian kuda C2. Sobat Errol Chess, it's challenge times. Dan kalau kalian sebagai Nguyen Ngoc Trong Son, langkah apa yang harus kalian lakukan dalam posisi ini? Ya, tepat sekali adalah gajah F5. Boom. Nah, Mas Susanto melakukan kesalahan. Di sini dengan pilihan kuda C2 itu kurang bagus.
Pilihan yang lebih tepat bisa memilih kuda C6, kalau dimakan, makan, kemudian benteng C8, maka akan ada jalan benteng AD1 mengancam pion D5. Walaupun pion C6-nya jatuh, tapi putih dapat pion D5. Itu poinnya. Nah, dengan pilihan mundur ini, maka Trongson langsung gajah F5. Dan dikatakan di sini keunggulan dimiliki oleh hitam. Putih menteri D2, Trongson D4. Yang kalau dimakan, maka Trongson akan gajah C2, menteri C2, dan menteri D4. Ancam gajah dan ancam pion E5. Pion E5-nya akan jatuh nih. Kalau dia mundur, maka akan gajah E5. Unggul 1 pion. Kalau benteng AD1, maka akan ada gajah pukul gajah. Karena akan ada ancaman back rank checkmate ya teman-teman. Makan nggak bisa makan menteri karena back rank checkmate. Oke. Setelah D4, Mas Susanto tahu itu dia jalan benteng AD1. Hitam, pion D makan C3, menteri C3, dan menteri H4. Lihatlah bahwa hitam ambil inisiatif serangan. Kemudian G3, hitam menteri H5. Putih kuda E3, hitam menteri F3 masuk. Tidak bisa makan gajah karena pining menteri. Dan Trongson ingin setup gajah E4 dan ancam mat menteri H1. Putih kuda D5, Trongson menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan benteng AD8. Kemudian H4 dimainkan oleh Susanto Megaranto. Kalau dia pilih kuda D5, maka hitam akan gajah C2. Kalau dia benteng D2, maka akan gajah A4. Kalau dia kuda makan pion B6, maka benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, dan gajah ambil pion B5. Unggul 1 pion tetap dimiliki oleh hitam. Oke, back to the game. Setelah H4, hitam H6, putih F3, hitam benteng pukul benteng pukul benteng, dan G5. Pion H makan G5, pion H makan G5, gajah G5, dan gajah E5. Sepasang gajah dalam permainan terbuka jelas unggul ya teman-teman secara teori. Putih kuda D5, hitam gajah C2. Putih benteng D2. Ya, kalau dia pilih benteng E1 mempining, maka akan ada jawaban gajah D4. Kalau dia raja F1, maka akan ada gajah D3. Benteng D2, kita lanjutin gamenya. Kemudian gajah 4, putih gajah F6. Dan jelas di sini sudah unggul hitam ya. Hitam gajah B5. Putih F4. Hitam gajah D4. Gajah pukul gajah. Benteng E1 datang. Karena kalau pukul gajah akan ada kuda F6 skak benteng. Kemudian raja F2, benteng F1. Raja G2, pukul gajah. Benteng B2, Susanto Megaranto. Dan hitam gajah D3. Kalau gajahnya pining kuda, maka benteng akan jatuh ya. Kemudian putih benteng D2, hitam gajah A6. Kemudian putih kuda B6. Ya, mengapa tidak pilih kuda C7 saja? Kalau kuda C7 maka akan gajah C4. Kalau benteng C2 maka akan dijawab D3. Kalau dimakan maka akan ada D2. Jadi akan promosi teman-teman. So itu kenapa setelah gajah 6 Mas Susanto tidak kuda C7, tapi kuda B6. Kemudian benteng B1, putih kuda D7, hitam benteng B4. Unggul 1 pion, putih kuda E5, hitam A4. Putih benteng A2, hitam F6. Putih kuda D7, hitam raja F7, kuda C5, gajah B5. Kemudian raja F3, hitam benteng C4, Susanto Megaranto kuda B7. Ya, kalian pasti melihat langkah kuncinya adalah gajah C6, boom, skak dan dapat kuda. 48 langkah, akhirnya Susanto harus mengakui andalan Indonesia ini, Grandmaster Susanto Megaranto menyerah di tangan Nguyen Ngoc Trongson. Dan di game kedua, sayang sekali partainya berakhir remis ya teman-teman setelah Grandmaster Susanto Megaranto berjuang. Dan memang Nguyen Ngoc Trongson memegang buah putih mencari partai draw teman-teman, karena draw aja sudah cukup buat Nguyen. Dan di partai lain, andalan Indonesia lainnya Jody dikalahkan oleh Ting Jingyao dengan skor yang sama 1,5-1,5. Sistem waktu dari pertandingan ini adalah 15 menit dengan tambahan 10 detik setiap melangkahnya teman-teman. Ya, inilah yang terjadi dan karena kekalahan ini beruntung tim Indonesia masih mendapatkan medali perunggu ya. Jadi Jody dan Mas Susanto Megaranto keduanya mendapatkan medali perunggu. Tinggal mencari juaranya ini antara Nguyen dan Ting Jingyao, mereka bertemu di final.
Dan apapun itu hasilnya teman-teman, kita perlu apresiasi pahlawan catur Indonesia Mas Susanto dan Jody, karena mereka juga tidak mudah untuk masuk ke semifinal ini. Bahkan nama besar Lee Kwang Lim pun tidak lolos untuk masuk semifinal. Dan kita akan nantikan kiprah dari Mas Susanto Megaranto di nomor berikutnya, yaitu catur kilat perorangan putra dan putri. Catur kilat perorangan putra ada Susanto Megaranto dan Sin Vincent, kemudian putri ada Chelsea dan Medina. Teman-teman, ikutin terus perjuangan atlet catur Indonesia di SEA Games hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Catur Yes, Indonesia Jaya bosku. Terima kasih buat teman-teman para pencinta catur yang selalu dukung timnas catur Indonesia. Tanpa kalian, langkah kita tidak akan mudah. Tetap support ya.